Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih ya, karena kita recordingnya di malam. Selamat malam, sahabat juara sekalian. Kembali lagi bersama saya, Valentina Soko Astri, selaku host dalam kegiatan bincang atau apa ya, diskusi atau ngobrol ya, ngobrol santai pada malam hari ini. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah Kak Krisma Sopi Bintari. Halo Kakak. Halo, halo sahabat juara semuanya, selamat malam. Iya, jadi Kak Krisma Sopi Bintari ini biasa dipanggil Kak Sopi. Beliau adalah founder dari Deepdop Community. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan apa sih Deepdop Community dan ngapain aja, mungkin ada baiknya Kak Sopi bisa perkenalkan diri dulu nih Kak, gitu. Silakan Kak. Oke, barusan agak keputus-putus, cuman yang Sofi tangkep, kalian bertanya untuk perkenalan diri ya, kalau nggak salah. Betul, iya. Kalau Mm-mm. ada putus-putus nanti mohon maaf ya, ini juga mungkin jaringan atau apa gitu ya. Aman. Oke, oke, oke. Terima kasih sebelumnya ya untuk Kak Valen dan Sanggar Juara for having me. Terima kasih sudah mengundang saya. Nama saya Krisma Sofi. Saya atau gue lo ya, gimana ya baiknya? Mm. Bebas aja ya. Iya, bebas aja Kak, senyamannya Kak Sopi aja. Mm. Ya, jadi saya kebetulan juga sama dengan Kak Valen ya. Kita di satu alumni IPB, saya KPM 45, kemudian sekarang sedang menjalani usaha yaitu Dipdop ya. Dari yang awalnya tadi sebuah gerakan gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi sebuah company. Di kegiatan saya sekarang banyak di Dipdop ya untuk komunitas dan juga agensinya seperti itu. So far seperti itu. Jadi Dipdop itu awalnya memang dari Bogor, kemudian moving ke Jember sampai sekarang. Seperti itu, Kak Iya. Valen. Oke, barangkali sahabat juara pasti bertanya-tanya ya terkait dengan Kak Valen kenal Kak Sofi dari mana sih dan apa yang melatar belakangi Kak Valen mengundang Kak Sofi. Jadi saya, Kak Valen dan Kak Sofi ini kami tuh teman satu kuliah ya, Bang Sof ya. Back then in 2008 kita bareng satu jurusan di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Nah, beliau ini salah satu sahabat saya dulu di IPB dan sampai sekarang juga walaupun kita jauh masih tetap keep kontak. Nah, mengapa saya mengundang Kak Sofi? Karena menurut saya Kak Sofi itu merupakan salah satu pemuda gitu. Walaupun kita nggak muda-muda banget lagi ya Sof ya. Dewasa awal lah ya gitu kan ya tim dewasa awal ini yang menurut saya Kak Sofi itu adalah seorang risk taker, berani mengambil resiko yang ada dalam hidupnya dan dia tuh kayak struggle banget untuk memperjuangkan itu agar dapat berjalan dan juga bertahan. Nah, jadi nih sahabat juara, kalau saya boleh ngobrol, zaman-zaman 2012 ya Bang ya, pada saat kita baru lulus dan lain sebagainya, kayak ribuan orang, ribuan mahasiswa itu bekerja. Mungkin Kak Sofi juga seperti itu ya, sempat bekerja juga. Tapi di saat ribuan orang itu masih bekerja dan tidak ada salah ya dengan bekerja, it's not wrong gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya di saat orang lain masih bekerja, Kak Sofi ini udah rela meninggalkan seluruh pekerjaan-pekerjaan kantorannya dan mendedikasikan dirinya untuk membuat komunitas dan juga membuat CV ya seperti itu ya. Perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya Kak lebih ke arah ini ya PR dan lain Digital. sebagainya digital ya dan lain sebagainya merintis semuanya dari awal mungkin modal awal tuh nol ya Kak ya lu tuh beneran kayak yang ngerintis semuanya dari awal dan lain sebagainya. Jujur jujur aja saya tuh sebagai temennya kadang-kadang agak-agak lu yakin dengan decision yang lu pilih karena kan kita butuh duit dan lain sebagainya tapi lu kayak tetap stubborn memang lu orangnya keras kepala gitu kan ya lu tetap jalan dan nunjukin bahwasanya lu tetap sama pendirian lo sampai akhirnya kita berteman dan udah berapa tahun ini kan ya Deepdop ini ada Deepdop ini berdiri dan masih ada sampai sekarang dan lebih besar gitu kan ya. Nah mungkin Iya. sebelum kita ngobrolin tentang Deepdop Sob, boleh diceritain nggak sih kayak masa kecil Sophie itu kayak gimana dan Sophie dibesarkan oleh keluarga yang kayak gimana sehingga Sophie sendiri bisa ngambil keputusan yang besar untuk karir Sophie sendiri. Kalau menurut Valen Sob itu hal yang tidak mudah seperti itu. Halo. Mm. Oke. Ya, Iya, sempat. Ya, oke. thank you.
Oke, Mhm. oke. Sebelumnya tadi Kak Valen kan panggil Bang, kadang Kak Sofi gitu. Iya, mhm. Biar nggak bingung nih ya, sahabat juara. Jadi kita Sofi ini biasa dipanggil Abang juga di kampus gitu ya. Sama adik-adik tingkat juga, sama Iya, teman sekelas juga. Jadi itu ibaratnya panggilan kesayangan gitu ya. Jadi kadang mhm. panggil Abang, panggil Kak, kadang panggil Mak gitu ya. Iya, Oke, masa kecil Sofi seperti apa sih gitu ya. mhm, Sebenarnya Sophie ini dididik oleh orang tua yang sangat suportif sekali ya dari kecil memang selalu didukung apa yang Sophie mau gitu ya. Misalnya saya tuh sangat tomboy sekali ya dari kecil ya. Dari kecil tuh tomboy dan juga suka melakukan hal apapun gitu yang ada di kepala saya pasti saya lakukan dan itu memang didukung oleh orang tua. mhm, Misal saya menggambar waktu kecil gitu ya, menggambar punya potensi kayak ini itu diarahin gitu ya. Misal saya misalnya suka kayak berdagang kecil-kecilan, dulu waktu itu di rumah buka perpustakaan kecil-kecilan, teman-teman boleh datang, terus kemudian misalnya mau pinjem buku tinggal bayar 150 nanti dibalikin lagi duitnya kayak gitu-gitu. Jadi udah suka dengan hal-hal yang berbau bisnis juga gitu ya di kepalanya seperti itu. Walaupun orang tua saya sendiri sebetulnya adalah orang pemerintahan, tetapi memang punya mindset dan mental entrepreneurship yang bagus mhm. kecil gitu ya, bagaimana orang tua saya punya kegiatan ya, walaupun dia juga bekerja sebagai aparatur negara, tetapi dia juga meluangkan waktunya untuk berwirausaha seperti itu. Karena itu juga tidak melanggar undang-undang ya, karena memang sudah ada undangannya sendiri dan orang tua saya juga melakukannya secara legal gitu ya. Akhirnya saya belajar dari situ gitu ya. Yang terutama yang paling kasih influence ke saya itu adalah papa saya sendiri. Ya, papa itu adalah figur yang sangat saya dari kecil, bahkan cinta pertama saya gitu. Jadi apapun yang saya mau, ayah saya selalu mendukung gitu ya. Pertama kali saya tuh dulu waktu SD juga nggak pinter-pinter banget. Pertama kali ranking tuh ranking 5, saya ingat banget. Dan itu pun ayah saya langsung senangnya bukan main gitu. Papa aku dapet ranking 5 gitu ya. Padahal dari dulu nggak pernah nih. Kelas 1 tuh sama saya masih bego, belum masuk 10 besar, apa segala gitu ya. Kelas 2 mulai nih ada ranking 5 misalnya kayak gitu. Itu saya wah anakku pintar apa segala macam. Jadi saya semakin pede gitu loh dengan apa yang saya miliki gitu ya, saya punya atau saya kuasai gitu. Jadi karena selalu didukung dari kecil gitu, apapun yang saya mau seperti itu. Nah setelah itu saya makin besar apa namanya makin naik ya tingkat sekolah segala macam dan secara akademik juga semakin baik. Justru ayah saya malah semakin kayak biasa aja gitu jangan cepat puas gitu sampai saya selalu ada di ranking 1 atau 2 selama sekolah seperti itu. Nah itu ayah saya justru berbeda dengan yang pertama kali saya mendapatkan ranking yang 5 tadi justru happy-nya luar biasa ketika itu. Tapi pada saat saya sudah meraih hal-hal yang besar gitu ya, papa saya malah kelihatan biasa aja mungkin tujuannya adalah supaya anaknya nggak cepat puas gitu dan terus belajar seperti itu. Jadi intinya kalau di keluarga saya pola didiknya tuh sangat suportif, nggak terlalu yang menekan gitu ya harus begini harus begitu anaknya anaknya suka apa, minat apa itu justru diarahkan seperti itu sih. Jadi makanya sampai sekarang saya besar kalau saya punya kemauan, keinginan itu harus saya capai gitu ya. Apapun resikonya gitu ya. Jadi itu yang akan saya tempuh seperti itu. Makanya Oke. waktu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan, saya tahu resikonya adalah ya lo harus berdarah-darah dulu, nggak mungkin lo langsung ada di apa apalagi top of mind people ya. Jadi nggak mungkin. Jadi harus memang dari nol jalanin itu gitu sampai dengan sekarang. Dan kita masih belum merasa besar tidak, tetapi kita masih berprogres itu yang paling penting. Oke, iya. Berarti kan tadi Kak Sophie udah menyampaikan ya, sahabat juara, bahwa memang latar belakang keluarga Kak Sophie ini, kalau ayah sendiri kan itu Polri ya, Kak Sophie ya, polisi seperti itu ya, tapi juga memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship yang mana dari situ Kak Sophie terinfluence ya, gitu kan ya, dari ayah seperti itu, sehingga Betul. pas masa kecil kalau Sofi udah sering juga tuh untuk meminjamkan buku ke teman-teman, tapi nanti bayar dan lain sebagainya. Dan itu Uangnya pun dikembalikan kalau sudah bukunya kembali gitu. Jadi ada sistem kayak hmm, cuman deposit aja. Jadi pinjam, habis itu bayar. Kalau udah dibalikin, uangnya dibalikin juga gitu oh bukunya. Jadi gitu. ya kayak gitu. Oke, berarti nggak untung dong Kak itu minin bukunya ya. Belajar Kak. Oh Waktu itu masih kan masih belajar kecil ya. apa yang aku pengen kan itu juga karena kan pendidikan Mm-mm.
mau baca buku aja udah bagus gitu kan. Jadi kita dorong untuk itu gitu. Kenapa ada itu sebagai jaminan aja gitu. Dari kecil Oke. udah mikir kayak gitu gitu loh. Jadi Iya, ada jaminan nih kalau misalnya buku gua nggak balik ya udah ini duitnya buat gue buat gue gitu. ya. Oke, Walaupun nggak oke. sebanding ya nilainya Kak, Iya, nggak sebanding dengan cuman dari iya. kecil udah ada kayak gitu Kak. Iya, Mm-mm. tapi memang dari kecil Kak Sofi memang udah kayak yang aware ya bahwasanya ada gitu kan ya keinginan atau kecintaan lebih lanjut mempelajari entrepreneurship bahkan dari kecil ya Kak ya. Tadi juga Kakak menyebutkan bahwasanya ayah Kakak juga dulunya walaupun beliau polisi juga ada kegiatan-kegiatan bisnis yang dilalui dan yang beliau punya sehingga itu yang membuat Kak Sofi kayak sekarang. Oke, dari kecil berarti Kakak udah sering banget untuk kegiatan-kegiatan entrepreneur ya Kak ya, kayak tadi misalnya jualan apa dan juga misalnya tadi meminjamkan buku dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita kan kuliah nih Kak ya waktu 2008 nih kita angkatannya. Kita nggak apa-apa Kak ya share walaupun kita angkatan tua seperti itu. 2008 sampai 2012 kita lulus. Nah, Kak Sophie sempat kerja tuh kan Kak ya. Nah, itu gimana tuh Kak perjalanannya Kak Sophie kerja, terus akhirnya Kakak sadar bahwa, wah nih kayaknya gue nggak bisa ikut orang nih, kayaknya gue harus bikin apa namanya company sendiri. Itu gimana Kak cerita dan perjalanannya seperti itu? Hmm. Oke, menyinggung sedikit tentang kuliah ya. Jadi Hmm. semuanya nggak terlalu berjalan mulus seperti saya waktu sekolah. Mendapatkan posisi yang bagus ya, ranking 1, 2, bahkan langganan ranking 1 gitu ya. Ketika di kuliah justru sebaliknya, saya merasa kayak Allah tuh ngasih pendidikan di luar itu semua ya. Makanya nilai saya nggak terlalu bagus di kuliah, tetapi saya akhirnya punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Bertemu dengan orang hebat seperti Kak Valen gitu ya. Saya justru merasa Kak Valen ini salah satu orang yang menginfluence saya juga gitu ya dengan adanya Sanggar Juara. Saya kan orangnya dulu waktu kuliah kan ya udahlah kuliah aja, ngapain mikirin yang lain, organisasi, kerja apaan itu ya udah saya kuliah-kuliah aja. Nah, untungnya Kak Valen waktu itu ngajak saya di Sanggar Juara juga ya. Jadi waktu itu ayo dong sob lu kan bisa ini apa segala macam gitu ya, bisa jadi kadif publishing atau misalnya desainer apa gitu kan ya. Akhirnya waktu itu ikut sama Kak Valen gitu ya di Sanggar Juara juga bisa beraktivitas di sana dan dari situ akhirnya mindset saya terbentuk gitu ya. Dari situ saya juga pengen nih, oh bagus nih kegiatannya Kak Valen ya. Saya juga pengen nih ada gerakan yang bisa mewakili Author of the Dream. Kalau itu di bidang penulisan gitu ya. Kalau Kak Valen kan pendidikan karakter anak, kalau Kak Sophie waktu itu di penulisan ya, jadi penulisan jurnalis, novel dan lain sebagainya ngumpul di komunitas ATD waktu itu. Oke, setelah itu udah lulus nih. Nah lulus kan memang waktu itu kondisi ayah saya juga kurang baik ya, dalam keadaan sakit, jadi saya harus pulang gitu ya, pulang ke Jember gitu ya. Sisi lain saya sebenarnya menangis karena memang saya merasa bahwa impian saya dimulai dari kota Bogor gitu ya. Saya masih belum merasa kayaknya belum waktunya gue ninggalin Bogor gitu ya. Gue masih punya mimpi apa segala macam di sini gitu-gitu ya. Tetapi di sisi lain emang ayah gue lagi sakit gitu kan. Hmm. Mau nggak mau gue juga harus pulang dan cari pekerjaan yang ada di Jember waktu itu. Hmm. Nah, akhirnya Shopee apply di beberapa tempat dan akhirnya bisa bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Hmm. Nah, akhirnya bekerja selama 1 tahun itu pun struggle kayak masih di perang batin gitu ya jiwanya ini masih kayak karena memang namanya jiwa-jiwa rebel ini kan nggak biasa kerja ikutan sistem orang ya jadi ya memang harus diikutin ya perjalanannya seperti apa akhirnya bokap meninggal di 2014 ya kan itu gue masih kerja di Sampurna waktu itu setelah itu ya udah akhirnya memutuskan bahwa gue coba jalan sendiri akhirnya gue coba bikin CV waktu itu ya CV akhirnya melayani beberapa waktu itu kan masih relate dengan ATD ya jadi gue ada penerbitan apa segala macam gitu dan itu memang kurang berjalan apalagi di Jember ya Hmm. di Jember yang notabene memang beda dengan anak-anak yang ada di kota-kota besar seperti itu gue juga akhirnya bekerja untuk menjadi salah satu agen bank dan segala macam itu perjalanan lah ya Hmm. gitu ya 2017 gue memutuskan untuk ini juga dengan restu mama ya sebetulnya. Jadi balik lagi ke Bogor gitu ya, mencoba untuk peluang baru lagi gitu ya. Walaupun suasananya sudah berbeda pastinya ya, apalagi teman-teman sudah pada misah. Valentina sudah di RPN, terus kemudian teman-teman yang lain udah entah di mana gitu ya. Jadi memang itu pengalaman yang berbeda juga.
akhirnya kerja di Bogor juga di beberapa perusahaan, ya di pernah, kemudian di Jakarta juga ada perusahaan PR agency, kemudian ada lagi beberapa perusahaan yang lain gitu ya. Nah itu juga sama, tetap ada ngerasa kayak iya kayaknya gue bukan di sini deh gitu ya. Jadi selalu ada perang batin itu, tetapi perjalanan di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu tetap ada value-nya karena itu juga membuat Sofi yang sekarang gitu ya. Akhirnya buat gue yang sekarang yang lebih beragam lagi gitu loh, nggak fokus yang oke, keras kepala boleh, tetapi kan harus ada reason yang masuk akal gitu kan ya. Kenapa lo keras kepala? Karena lo yakin dengan apa yang lo mau capai kan begitu. Nah, perjalanan pekerjaan yang dari mana-mana itu akhirnya saya ambil nih hikmahnya, kemudian apa ya, misalnya hal-hal yang sekiranya membantu di usaha saya kelak gitu ya. Kan IT, manufaktur, agensi, dan lain sebagainya, akhirnya membentuk Dikduk yang sekarang. Itu semuanya terakumulasi dari pelajaran-pelajaran di tempat saya bekerja dulu, seperti itu. Jadi akhirnya kenapa sekarang memutuskan untuk pakem nih, nggak mau kerja di mana-mana lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini memang jalan saya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah, gue mau berdarah-darah, mau gimana juga. Yang penting sekarang gue hidup mati gue di bedanya dengan yang orang lain, mungkin saya ini merasa having fun di sini ya, karena coba deh, gimana caranya lu compete sama orang yang lagi having fun, itu akan susah sekali. Jadi kenapa gue ngelakuin semuanya serba dengan passion gitu ya, passionate banget, karena itu yang bikin kita akan berbeda dengan orang lain gitu ya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk full ya di Dipdo gitu ya, dan akhirnya itu yang bisa membawa gue sampai sejauh ini, karena di susah, brand gue sendiri yang menolong gue gitu ya, dengan adanya ya order dari klien, kemudian partnership sana sini dan segala macam gitu ya, kok ternyata mungkin ini jalan Tuhan yang diberikan Tuhan oleh gue, oleh Tuhan gitu ya, yang akhirnya bisa gue jalankan sekarang seperti itu. Jadi gue ngerasa sangat nyaman di sini gitu, jadi walaupun ada nggak ada duit, gue tetap di sini, ibaratnya sudah sampai kayak gitu, udah ada di titik itu gitu ya, jadi itu yang bikin gue bisa sampai sekarang gitu, sampai dikenal orang kayak gitu. Jadi emang harus dari gue sendiri udah harus bulat gitu ya. Kalau misalnya gue masih setengah-setengah, aduh nanti misal gue nggak makan gimana, apa segala macem. Kalau dulu gue ada ketakutan itu, makanya gue masih bekerja di tempat orang lain gitu kan. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi walaupun ada nggak ada, gue harus tetap ini. Jadi gue harus konsisten, persisten gitu ya. Jadi harus itu yang gue kuatin gitu. Jadi makanya teman-teman kalau punya mimpi, selama kamu yakin sama apa yang ya, di perjalanannya pasti ada kendala, itu jelas pasti gitu ya. Tapi gimana cara kita untuk merespon hal itu dan bisa menjadikan hal itu untuk batu loncatan ke depan gitu. Jadi tetap tetap jadi kita kalau memang yakin ya udah, kalau kamu yakin rel kamu di situ jalanin aja gitu. Nanti peluang itu akan terbuka dengan sendirinya. Itu udah pasti. Tuhan juga akan melihat usaha kita sejauh mana gitu ya. Jadi makanya ya Tuhan itu pasti akan melihat sejauh mana. Misalnya kita ngelakuin hal yang sekarang ini mungkin dilihat itu akan terjawab beberapa tahun kemudian setelah kamu menjalani itu dengan istiqomah gitu ya. Jadi kamu tahu gini, oh iya ya ternyata yang gue lakuin kemarin yang gue kira itu nggak ada hasilnya ternyata berhasil di titik ini, di timeline yang ini gitu loh. Jadi kita nggak perlu membandingkan kita dengan diri kita dengan orang lain, itu nggak perlu. Yang penting kita fokus aja sama diri kita sendiri, fokus aja dengan goal apa yang mau kita capai seperti itu. Oke, iya. Baik, berarti gini Kak Sop ya, dari pas kuliah Kakak berarti udah merasakan ada ketertarikan gitu kan di dunia publishing dan lain sebagainya, sampai akhirnya tadi Kakak sampaikan papa Kakak sempat sakit dan itu yang membuat Kakak oh harus bekerja gitu kan ya untuk meringankan beban keluarga, tapi juga ketika bekerja mungkin Kakak ngerasa passion Kakak nggak di situ ya Kak ya, sehingga akhirnya Kakak oh mau keluar dari zona nyaman dan juga meng-create TikTok seperti itu. Namun gini Kak, untuk keluar dari zona nyaman itu, dan membuat, branding sendiri kan nggak mudah Kak. Nah bisa nggak sih Kak diceritakan ke kita, seperti apa sih, kayak mungkin
tempaan-tempaan yang kakak dapat dan juga mungkin bagaimana orang itu mungkin memandang kakak berbeda seperti itu, dan banyak juga yang orang-orang yang nggak percaya sama mimpi kakak. Bisa nggak kakak ceritakan pada saat itu tuh kakak gimana struggle-nya sampai kakak tuh sampai saat ini kakak masih tetap fight, ada nggak ada klien gue tetap di deep job dan gue tetap Betul. akan nginin mimpi gue. Nah itu bisa diceritain nggak sih kak gimana? Oke. Ya, gini ya, namanya orang berusaha ya, apapun itu usahanya, pasti ada aja orang yang memandang sebelah mata. Mhm. Dan itu kejadian sama saya juga, gitu ya. Jadi selama perjalanan saya di hidup ini, banyak sekali yang memandang atau memandang sebelah mata, meremehkan, kemudian juga ya banyaklah sandungan-sandungan hal yang seperti itu, dan itu memang menyakitkan, gitu ya. Tetapi kalau misalnya jalan yang harus kita tempuh, apalagi seorang pengusaha kan pasti juga banyak terjalan gitu ya di jalan. Tinggal bagaimana kita memaintain itu supaya kita tetap bertahan. Karena kalau misalnya kita nggak lolos di itu, gimana kita mau nanti yang lebih besar lagi gitu. Itu udah hal yang biasa sekali. Dianggap remeh sama orang ya, kemudian juga ya banyak lah. Tadi misalnya challenge-nya itu gimana supaya kita dipercaya sama orang lain gitu ya. Aja gitu ya. Misalnya kita mau ambil karir di jalur ini gitu ya, di digital ya kita berikan yang terbaik untuk klien-klien kita gitu ya. Itu lama-lama waktu yang akan membuktikan. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk membuktikan diri kita nih seperti ini, seperti itu enggak. Udah jalanin aja fokus sama yang kamu bisa gitu ya. Itu namanya orang pasti ngomong A, B, C, D. Ya sudahlah gitu loh. Jadi kalau masuk kanan keluar kiri gitu, nggak usah dimasukin ke hati. Awal-awal pasti iya. Don't take it personal if you don't know personally gitu. Jadi nggak usah ngambil selalu ngambil itu secara personal kalau misalnya lo nggak kenal sama orang itu. Jadi biarin aja. Jadi kita fokus sama apa yang kita bisa kita kerjain gitu ya, sama yang kita cintai. Udah itu aja. Masalah itu nanti orang kita dibilang pembuktian apa segala macam terserah gitu ya, terserah orang gitu. Yang penting kita jalurnya udah sesuai dengan rel kita. Jadi nggak perlu dengerin omongan orang kita, tetapi kita perlu mendengar yang sekiranya memang perlu didengar, contoh kritik yang membangun ya. Kalau cuma hujatan buat apa gitu ya, biarin aja. Karena setiap kita hidup juga pasti dikomentarin dari kita kecil sampai kita gede segede sekarang gitu ya. Pasti aja ada orang yang komentar entah itu positif atau negatif, itu udah hal yang biasa. Jadi buat saya sih menghadapi hal seperti itu kita tetap fokus aja dengan apa yang kita kerjakan. Nggak perlu pusing mikirin omongan niat jelek ya, niat kita baik lurus gitu ya, kemudian kalau bisa bermanfaat buat orang banyak, udah itu aja. Mau orang nanti ngelihat ini pencitraan apa segala macam, bodo amat gitu ya, yang penting saya sudah goal saya seperti ini, Anda melihatnya seperti apa bukan urusan saya. Jadi kita nggak perlu kontrol yang kita nggak bisa kontrol gitu loh. Yang Hmm. bisa kita kontrol adalah diri kita sama respon yang mau kita berikan untuk apapun tindakan orang terhadap kita, itu aja sih. Oke, berarti memang kakak sempat ngerasain ya kak ya bahwa orang sempat nggak percaya dengan Putus-putus Kak. ya. Berarti kakak mungkin ya, berarti Kak Sophie memang pernah ngerasain ya kak ya di awal-awal membangun Oh Dipdop iya orang yang banget, nggak percaya banget. sama mimpi Bahkan bahkan kakak. betul, bahkan sampai yang kemarin pun di bulan sebulan 2 bulan kemarin deh kayaknya. Itu ada aja yang memandang sebelah mata mesum. Tapi kita buktikan gitu sampai akhirnya mereka sendiri yang tertunduk malu gitu. Nah, kita Oke, bisa lakukan itu dengan cara elegan. Cara elegannya adalah kita membuktikan terus berkarya, terus berprestasi gitu. oke, iya. Bahwasanya memang untuk mewujudkan mimpi itu nggak mudah ya kak ya. Dan kayak godaannya itu atau hambatannya itu dan juga permasalahan itu nggak cuma di diri kita, di orang lain pun banyak ya kak ya yang mungkin di awal-awal kakak membuat brand ataupun membuat bisnis ini tidak percaya dan lain sebagainya. Tapi Kak Sophie tetap persisten membuktikan bahwasannya Kak Sophie bisa karena kakak tahu mimpi kakak ke depan adalah Dipdop ini besar dan jalan seperti itu. Oke Kak, balik lagi tadi terkait dengan kita tidak perlu percaya dan juga peduli dengan omongan orang ke kita. Nah, eh, itu saya setuju tuh Kak, karena memang seiring dengan berjalannya waktu, nah kita tuh bakal tahu nih apa saja yang kita lakukan pasti orang lain tuh akan apa ya Kak ya, akan komen dan orang lain tuh akan nggak suka sama kita dan lain sebagainya. Semakin kita pikirin ya Kak ya, itu kan semakin nggak bagus ya Kak ya. Jadi apa yang ada di dalam diri kita adalah oke, kita bareng-bareng
kita maju terus, go for it, and then kita buktiin gitu kan Kak, yang tadi Kakak sampaikan bahwasanya secara elegan Kakak bisa membuktikan bahwasanya, oh di TikTok tuh bisa loh lebih baik dan lain sebagainya gitu Kak ya, dan juga berjalan sampai sejauh ini gitu. Nah lanjut nih Kak, ini menarik. Eh, jadi kalau menurut saya kan Kakak dulu ketika kerja Kakak di zona nyaman dong Kak ya, dapat gaji bulanan gitu kan Kak ya, istilahnya Kakak udah stabil gitu, bisa dapat income yang sekiranya tuh jelas gitu kan Kak ya. Nah, itu Kakak dari kerja akhirnya Kakak memutuskan untuk ke entrepreneur yang mana penuh ketidakpastian ya Kak ya, pastikan ya. Nah, itu kan kalau orang bisa bilang dari dunia pekerjaan yang setiap bulan digaji ke dunia entertain yang penuh ketidakpastian itu Kakak meninggalkan zona nyaman Kakak gitu kan ya istilahnya. Nah, itu nggak banyak loh Kak orang yang eee, mau ngambil apa ya, semacam decision ataupun risk seperti itu, walaupun kita, semua sepakat orang yang bekerja itu juga tidak salah ya Kak ya. Cuman kalau menurut aku Kak Sophie kayak orang yang, satu di antara 1.000 orang, nggak banyak orang yang mau take decision kayak Kakak dan ngambil sesuatu yang menurut Kakak ini passion gue gitu. Nah, itu perjalanannya gimana Kak? Dari yang awalnya Kakak kerja sampai akhirnya Kakak memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman kita, Kakak seberat apa sih Kak kalau bisa diceritain? Gitu. Oke, thank you Kak. Jadi memang itu adalah sebuah zona nyaman ya ketika kita udah nggak mikirin gimana besok kita harus cari makan gitu ya dan segala macam karena sudah ada gaji yang stabil gitu ya setiap Mhm. bulannya. Tapi balik lagi karena jiwa saya itu tadi ya dari kecil memang saya suka hal yang baru, menantang, kemudian yang bisa bikin saya jauh lebih berkembang gitu ya. Di tempat saya bekerja bukannya saya tidak berkembang, itu tadi ya mungkin karena saya suka hal yang baru dan menantang itu tadi ya. Jadi makanya saya ambil keputusan yang cukup besar ya menurut saya gitu karena meninggalkan pekerjaan yang nyaman gitu ya. To be honest, bos-bos saya sebelumnya tuh orang yang baik-baik sekali ya, sama saya sangat baik sekali. Jadi justru bos-bos saya sebelumnya mendukung pada saat saya memutuskan untuk Mas ini gue izin karena mau melanjutkan apa gitu ya. Kalau perlu kita nanti bisa berkolaborasi suatu saat nanti. Bahkan bos saya bilang seperti itu. Jadi itu menurut saya sebuah dukungan yang sangat luar biasa buat saya pribadi juga karena punya bos yang sangat baik-baik gitu ya. Jadi saya nggak punya kesan yang negatif sekali di tempat saya bekerja sebelumnya. Jadi memang uh, saya tulus untuk saya menjalankan usaha ini seperti itu. Kemudian tadi yang ditanya sampai berani ya Kak ya, gitu ya Mhm. pertanyaannya. Sampai berani ya itu tadi karena saya memang pengen goal ini di Dip ini terutama karena ini yang membantu saya ya, membantu saya sejauh ini. Justru saya yang dibantu oleh brand saya, bukan saya yang membantu brand saya gitu ya. Karena dengan brand Dip ini saya lebih banyak kenal orang, kemudian saya juga bisa lebih banyak bantu orang dengan program-program yang saya jalankan di Dip gitu ya. Contohnya ada promosi UMKM secara gratis ya. Kita promosikan melalui konten video yang kita publikasikan di YouTube seperti itu dan itu bermanfaat sekali untuk orang banyak dan itu yang memberikan saya kepuasan batin yang nggak bisa saya dapetin di tempat lain ketika saya bisa membantu orang lain dan orang lain merasa terbantu gitu ya. Itu yang bikin saya merasa oh ya, yang saya lakukan sepertinya tidak salah gitu ya. Karena terutama ya UMKM gitu ya, terutama yang ada di Jember seperti itu. Nah, gerakan-gerakan semacam ini yang bikin saya makin terbakar lagi ya, maksudnya secara semangat itu makin bergelora gitu ya, karena saya sendiri memang suka dengan hal-hal yang kiranya bisa bermanfaat buat orang, kemudian saya juga bisa in charge lebih di sana gitu ya. Dan sesuai dengan kapasitas yang saya punya, dengan skill yang saya miliki gitu ya, kayak misalnya bikin-bikin video gitu ya, pokoknya skill yang saya orang lain itu yang bikin saya tuh seneng gitu ya. Jadi makanya kenapa saya berani memutuskan untuk ini karena saya udah memutuskan untuk ya saya mau ngejalanin sesuai dengan passion saya. Ada orang yang bilang ya udah makan aja tuh passion gitu ya sampai lo nggak bisa bayar cicilan. Ya menurut saya sih itu pilihan ya. Iya,
Iya. Itu pilihan gitu ya. Kamu yakin apa enggak dengan keputusan yang kamu ambil? Kalau misalnya masih di tengah-tengah antara kamu takut nggak bisa makan dan gini ya, sekali lagi saya nggak pernah mendiskreditkan semua posisi, sebuah posisi tertentu, entah itu sebagai pegawai atau Anda sebagai pengusaha atau misalnya UMKM dan lain sebagainya, itu pilihan orang gitu. Dan saya tidak pernah menjudge bahwa pilihan orang itu jelek, enggak. Karena memang setiap orang punya pengalaman berbeda dalam hidupnya, punya pilihan yang berbeda juga dalam hidupnya. Jadi ngapain kita paksain dengan perspektif yang kita punya gitu, itu nggak perlu banget. Ini aja, hidupin aja passion lo bisa bayar cicilan nggak dengan passion lo. Saya nih jujur aja ya Kak Valen tahu sendiri lah gimana berdarah-darahnya saya, tetapi kenapa saya masih tetap di sini, karena saya yakin suatu saat ini yang akan membantu saya dan itu terbukti Kak Valen, jadi gitu loh. Jadi selama kamu yakin dengan, jadi ya jangan cuma punya passion doang tapi kamu nggak ngelakuin suatu hal, itu juga keliru ya, akhirnya banyak cacian atau misalnya meme tentang hal-hal yang kayak gitu ya, yaitu karena dengan apa yang kamu pilih gitu loh. Kalau kamu yakin dengan passion kamu ya, ya itu yang akan bisa membantu kamu kelak gitu. Ya itu ya, keyakinan itu juga nggak gampang. Masalahnya kan kita kadang banyak pertimbangan, apalagi yang sudah, ya misalnya kita sudah tidak sendiri ya, katakanlah kita sudah berkeluarga, pasti pertimbangannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan saya yang masih single, seperti itu. Nah, berhubung saya juga masih single, kemudian juga saya punya impian yang perlu saya capai, dan saya yakin dengan apa yang saya jalani, dan akhirnya peluang itu terbuka dengan sendirinya gitu loh. Jadi itu keyakinan itu nomor satu. Nah, kenapa dari yang sudah pasti menjadi ketidakpasti gitu ya? Buat saya, seorang pengusaha itu adalah orang yang sangat yakin akan keberadaan Tuhan. Apa? Karena ya itu tadi kita dijamin oleh Yang Maha Kuasa gitu loh. Jadi ngapain saya harus takut kelaparan? Karena sudah ada yang menjamin saya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Saya keluar dari zona nyaman, dari sesuatu yang pasti, gaji stabil dan segala macam, kemudian saya memilih sesuatu yang tidak pasti, tetapi saya yakin Allah memelihara saya, sampai detik ini pun terbukti, saya masih dipelihara dengan baik, gitu loh. Jadi itu ya, keyakinan nomor satu, setelah itu ya konsisten dan persisten, lakukan aja gitu. Jadi nikmati aja perjalanannya, jangan kita dikit-dikit misalnya ada kendala, kemudian ini tidak berhasil, kemudian Anda berhenti. Kalau misalnya kamu berhenti kemudian bikin lagi yang baru, ya itu akan sama aja. Kamu nggak akan progres juga di tempat yang baru karena di situ aja kamu nggak bisa lakuin sampai sukses gitu loh. Nah saya orangnya kalau misalnya saya sudah fokus ya sudah saya jalanin gitu sampai hal itu berhasil untuk saya gitu. Iya, itu juga mungkin saya salah satu saksi hidupnya Sophie ya. Dulu pernah menyaksikan gitu kan gimana Sophie di kosan kecilnya itu membuat dipdop dan apa namanya itu nggak mudah ya Sophie ya. Pada saat itu mungkin saya juga Iya, kan saya saya juga juga dibantu sama Kak Valen ya sampai nginep di tempat Kak Valen, di sahabat-sahabat saya yang lain, ada Rizna, ada Aisyah dan segala macam. Udah tau lah saya kayak gimana, tapi saya kekeh gitu ya. iya. Dan ini emang pilihan gue pasti akan bisa membuktikan itu gitu ya. Walaupun itu pembuktian itu untuk diri saya sendiri ya, bukan untuk orang lain gitu. Iya, sebetulnya itu sih Kak yang buat saya sendiri mungkin emes ya sama Kak Sophie gitu, karena memang nggak banyak orang yang mau kayak lo gitu kan ya, dan juga beberapa kali kan gue pernah bilang, lu yakin nih sama mimpi lo, nggak coba sob ngeplay kerjaan ini itu dan lain Sampai lo bilang kan, sebagainya. lo mau ngapain di Jember, Sophie? Iya, gue sampai yang kayak gitu kan, sampai kayak yang sob, udahlah nggak usah terlalu idealis lo begana begini Ya, bla 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 segala gak cuma macam. lo doang yang bilang gue idealis, banyak Eh, banget soalnya. karena gue bukannya apa, karena gue sayang sama lo sob gitu kan ya, dan gue ngerasa untuk pembuatan brand itu kan nggak mudah gitu kan ya. Nah tapi karena lo orangnya stubborn tadi dan lo yakin sama mimpi lo gitu kan ya, itu yang membuat lo bisa sampai tahap ini, sampai gue aja yang tadinya kehilangan arah untuk gimana sih ngembangin Sanggar Jualan lagi, akhirnya gue berguru ke lo gitu. Maksudnya how times itu tuh kayak will answer all of the question ya Sob ya, kayak bener-bener yang tadinya gue nggak percaya sama lo, akhirnya malah gue yang berguru ke lo gimana nih biar Sanggar Juara itu lebih gede, akhirnya lo ngasih gue insight-insight, ayo coba kita collab kemarin ya, collab sama Eka dan juga tim Dipdop, itu kayak yang hal yang membuat gue oke, gue bakal maju lagi nih untuk Sanggar Juara. Thanks juga Sob, udah nge-influence gue kayak gitu.
Oke, lanjut nih Sob ya. Tadi kan disampaikan sama Kak Sofi, lo memang dari kecil bokap itu almarhum bokap memang ada jiwa seperti itu sehingga lo dari kecil seperti itu sehingga ketika di kuliah tuh ingat banget nih teman sahabat juara ya. Di kuliah Kak Sofi tuh udah bisnis. Bisnisnya apa? Dia bisnis print-printan. Jadi setiap orang yang mau ngeprint skripsinya itu ke Kak Sophie. Di saat orang lain print-printan di luar itu 150 sampai 200 per lembar, Kak Sophie itu cuma cepek per lembar. Dan itu gue saksi bisu dia nganterin dia ke Jambu 2 beli alat printer yang dimana pada saat itu juga ini kayaknya kita yang tahu ya Sob ya. Ketemu laptop gue yang dimaling, lo inget gak sih? Terus akhirnya laptop lu ketemu, notebook lu, ya kan? Itu gila deh, luar biasa sekali. Itu masih rezeki lo banget ya, Len. Anjir gue kalau misalnya inget Kalau misalnya nggak gue ajak untuk beli tinta, lo nggak bakal nemuin notebook lo lagi, ya kan? gue tuh jadi gini sahabat juara gue tuh pernah waktu pas di IPB 2012 awal 2011 2012 ya Sob ya kayaknya gue waktu itu belum kenal Dodi deh iya gue belum kenal Dodi Udah, belum masih belum masa pacaran sih? sama Dodi ya gue kenal sama Dodi itu September enggak 2012 tapi di akhir pas mau wisuda gila berarti sebelum kenal sama Dodi gue Enggak, udah kenal lo dulu enggak. Kita kan sudah di youth camp itu Januari 2012, Kak. enggak kakak tapi pada saat itu enggak waktu pada saat gue momen kemaliman belum kenal Belum sama ada. bapak ini ya ini tapi all Oh, about you ya Kak Sop ya bukan tentang gue ya yes. jadi ceritanya ingat banget tuh saya kan sahabat juara saya tuh satu kosan nih sama Sopi kosan kita tuh di Bara ya Sop ya apa sih nama kosannya lupa Para tiga. Aku juga lupa ya lagi nama nah kosannya. itu kan ya nah pada saat itu eh, kayak Kak Sophie ini udah mulai tuh apa namanya entrepreneurship jual-jualan print-printan gitu kan kayak di suatu malam yang hening entah kenapa lu tuh maksa banget gua untuk nganterin lo ke Jambu 2 inget banget gak sih lo gue udah mager banget anjrit gitu kan ya ke Jambu 2 beliin tinta gitu kan ya udah males banget tapi lu ayo lah Len pakai motor lu lah gitu-gitu kan nanti bensinnya gue isiin gue inget banget tuh kan kata-kata itu kan gue tuh udah males tapi karena lu temen gue ya udah gue anterin dan pada saat itu kita dapet tintanya dan barang gue yang kemalingan ternyata dijual ya sampai ini sumpah Yoi. demi Allah nggak bohong nih omongan ini barang gue yang di Jambu 2 tuh dijual di salah satu booth toko dan akhirnya Untungnya lo bikin laporan polisi dulu, iya Kak. aduh Ya itu kan? aduh astaga kayak manggil polisi datang Oh. polisinya dan bener dan tuh balik tuh notebooknya jadi kayak yang itu pengalaman yang luar biasa banget ya sampai gue sampai ingetin ingetin inget itu luar biasa banget Iya. gue sampai yang Masih ada nggak sih, Kak? Notebooknya masih lo pakai? ada di Lampung tapi udah nggak gue pakai tahun Oh. 2012 kan itu kayak yang jadi tuh kayak memang bener-bener kalau kita tuh kayak mau nolongin orang Allah tuh juga nolong kita gitu sob gue nolongin lo Betul. pada saat itu beli tinta untuk bisnis lo print-printan walaupun gue mager nih gue males banget dan lu maksa akhirnya gue nganterin lo karena gue nolong lo Allah nolong gue untuk menemukan netbook itu oke mungkin nanti bagian yang ini Amin. bagian ini terkait lah ya itu jadi Ah, nggak jadi apa-apa kali, biar seru, biar nggak cair. apa-apa ya Ngapain serius-serius amat, ya, iya Kak? Kan ngobrol santai, Kak. iya itu tuh sampai kita tuh manggil polisi polisi yang itu tuh kayak datang ke Jambu 2 ingat gak sih sob kita duduk di tangga kita kayak yang Itu diskusi lah itu diskusi untungnya lo udah bikin laporan polisi duluan tuh, belum iya iya diskusi. mm-mm. Heeh, Dulu tuh heeh. sempet kayak almarhum Papa Sofi masih ada gitu ya dan aku tuh sempet Iya, kayak kan emang diskusi disuruh kan. Heeh. diskusi perihal laptop ini ke Papa Sofi Papa Sofi ngasih kayak apa namanya pandangan-pandangan hukum lah oh itu kalau misal dia jualan itu dia penadah dia bisa masuk penjara dan lain sebagainya gitu yang itu ya itu kayak luar biasa banget hal yang gak akan aku lupain sob sampai kemanapun gitu oke ya Oke, balik lagi tadi dari yang lo masa kecil memang udah ada jiwa-jiwa entrepreneurship sampai lo kuliah lo ingat banget gue lo jualan itu gitu kan ya. Sampai akhirnya lo on off pernah kerja terus balik lagi ke dunia maaf kok entrepreneurship. Terus ingat banget lo pernah kerja di Jakarta kan dulu sebelum Iya, di ya kan. Jadi lu kayaknya skemanya pernah balik ke Jember terus lu kayak bikin kayak lu kayak agen bank terus dan lain sebagainya ya Sob ya terus ke Bogor kalau nggak salah Sopi pernah kayak semacam ikut
orang itu Sob ya, kalau nggak salah. Perusahaan IT juga, Perusahaan IT kemudian juga. yayasan, Iya, lanjut ingat yayasan, perusahaan IT yayasan yang punya mamanya X tanpa yes, sebut nama ya yes, dan lain sebagainya sampai akhirnya lu kerja di Jakarta kalau nggak salah lama juga Sob ya kayak 6 bulanan gitu ya sempet ya atau lebih ya lupa. sekitar 5 bulanan deh, hampir Oh 6 bulan lima sih. bulanan ya gitu kan sampai akhirnya ya udah lu nggak mau lagi lah ikut kerja karena memang kerja ikut orang karena memang passion lo di situ gitu kan dan lu ngebuktiin dengan luar biasa banget. Oke, balik lagi Sob ke Deep Dob. Ini hal yang apa ya? Hal yang menurut gua mungkin lebih apa ya? Lebih lebih kayak anti mainstream juga kenapa Deep Dob, kenapa perusahaan yang bergerak di bidang apa ya, semacam publishing atau mungkin ya apa namanya, semacam hal-hal lain gitu kan ya, kayak pengembangan dan sebagainya, itu lebih apa ya kita menyebutnya ya, Deep Dob itu semacam consulting agency bukan ya Sob ya? Tapi lebih kayak ke apa ya? Kreatif One Stop Communication Agency. Jadi memang ada layanan digitalnya, kemudian juga ada layanan PR-nya. Jadi kita one stop business solution Oke, sebetulnya. iya. Bahkan sampai sekarang perkembangannya ada untuk legalitas. Misalnya nih, Mm. untuk support itu gitu. Oke, nah, Jadi oke, makin berkembang makin ke iya, sini. oke. Pertanyaannya kenapa Deep Dob dan kenapa agensi itu yang Sophie bawa gitu? Kenapa Deep dan kenapa agensi itu Agensi, yang Shopee baru? kenapa agensi itu yang mengurus digital dan lain sebagainya, bla 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 gitu. Kenapa sih gitu? Pengen tahu. Oke, oke. Yang pertama karena background ya, background dan minat gitu kan. Mm-mm. Memang minat Shopee kan dari dulu ke dunia digital, Mm-mm. video dan lain sebagainya, otomatis kita bikin sesuatu yang relate dengan kita kan, relate dengan background kita dan minat kita gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian ada juga alasan yang mendukung ya transformasi digital apalagi karena pandemi kan. Jadi Mm-mm. kan ini sangat peluang yang sangat bagus sekali untuk Shopee ambil gitu loh. Jadi Dipduk ini untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia seperti itu ya. Jadi apapun yang dilakukan secara digital baik dari legalitas PT perorangannya, kemudian nanti sosial media manajemennya ya untuk brandingnya, kemudian marketing digital marketingnya itu bisa kami support semuanya di Dipduk seperti itu. Jadi kenapa Dipduk ya itu tadi ya karena backgroundnya, walaupun kita kan di komunikasi ya Valen ya, itu Mm-mm. sangat erat sekali dengan apa yang saya jalani sekarang kayak gitu kan. Kemudian juga minat saya di dunia desain, grafis dari dulu juga buatan video dan lain-lain yang akhirnya itu bisa menjadi jasa layanan yang saya tawarkan. Seperti bikin website segala macam itu saya pelajari secara otodidak. Kan kebanyakan itu adalah background anak-anak IT ya. Tetapi saya memang orangnya suka belajar hal baru dan yang menurut saya itu saya bisa kerjain ya saya kerjain gitu ya sampai akhirnya itu menjadi sebuah layanan juga di Dipduk seperti itu. Jadi karena background, minat dan juga ya itu tadi isi lingkungan yang mendukung dan peluang yang ada pada saat itu. Karena Mm. ada pandemi juga kan, jadi orang-orang mau nggak mau switch to digital or online gitu kan. Oke. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa Dipduk ada sampai saat ini seperti Oke, itu. ya berarti memang lebih ke digital, sosial media, dan itu kan Yes, hal-hal yang yes. memang Sofi suka. Mungkin kita bisa flashback waktu pas kita zaman kuliah, Sof, gitu kan ya. Saat orang-orang pada tahun itu di IPB belum terlalu attach sama sosial media, tapi yang gue lihat adalah lo udah sangat attach ke sosial media ya, Sof ya. Kayak waktu itu ingat banget tuh, Oh, waktu pas zamannya Twitter baru zaman Twitter booming-booming. banget, yes. Zaman Twitter baru Uh, booming-booming banget tuh, pas kita pas masa pas kita kuliah eh, kalau gue ngelihatnya lu adalah orang yang bisa ngambil peluang dari Twitter itu. Ingat nggak waktu pas kita dapat Twitter betul. Trends gitu-gitu kan ya? Yes, itu ngajak lu ya Kak? Oh itu ngajak gue Kak dan Oh gue iya. dapat terus outline juga ke Jadi uh, ambil peluangnya memang dari dulu ya kan, mm-mm, dari zaman Twitter tuh karena Twitter kan update banget. Jadi mm-mm, ya dulu zaman anak-anak Twitter pasti anak-anak yang up to date banget lah gitu loh mm-mm, mm-mm. sampai sekarang gitu. Lu masih main Twitter nggak sih Kak? Gue udah lama banget sih kayak nggak pernah main gitu, cuman Jarang Kak. I'm masih lebih ini ke sih. Instagram sih sekarang ya.
Iya, sama sama sih LinkedIn. berarti ya. LinkedIn Yes, karena buat ya udah professional update-update network ada pekerjaan, gitu. bener Kak. Iya Kak, gitu. Iya, jadi itu sih yang gue Oke. lihat lu udah di saat orang lain tuh kayak cuman posting, lu tapi udah mengambil peluang dari si sosial media itu. Kita pernah dapat apa namanya, seminar gratis ya waktu itu Sob ya, dari informasi-informasi Twitter, terus juga dapat softline gratis tuh. Gue dapat dari Shopee juga tuh gitu kan. Jadi memang ya kenapa deep dive memang itu hal yang lo suka gitu kan ya, dan memang lu udah kayak ngerintis dari lama banget gitu kan ya. Nah, itu sih yang menurut gue kenapa cocok gitu kan ya, Shopee ini mengembangkan digital creative agency deep dive itu sendiri. Oke, mungkin lanjut ke eh, kayaknya enak sekarang kayak ngomongin terkait dengan apa ya, keteguhan hati lo atau kekehan lo untuk deep dive gitu kan Sob ya. Karena memang gini, untuk deep dive ini sendiri kan memang Sofi bentuknya dari nol banget kan Sof. Maksudnya gue adalah saksi bisu di mana pada saat lo ngebangun deep dive Sebetulnya. itu kan logonya deep dive itu lo bikin di kosan Bogor, ya kan? Nah, itu kan harus gigih, harus kekeh sampai dengan saat ini ya, Dipdop berjalan. Dan kalau gue lihat Instagramnya Dipdop udah banyak klien dan juga banyak kegiatan-kegiatan itu luar biasa banget loh Sof. Maksudnya kayak hal yang wow gitu, yang dulunya gue mungkin underestimate lo, tapi malah sekarang gue berguru ke lo gitu kan ya, untuk gimana ngembangin Sanggar Juara gitu kan ya. Eh, itu pasti kan ada, lu pasti keras kepala untuk ngewujudin itu, lu pasti gigih, lu pasti stubborn dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu tuh lu dapetin dari mana sih Sof? Hal-hal yang maksudnya lu kekeh, lu gigih, lu nggak mau ini apa namanya gagal dan lain sebagainya, lu percaya sama mimpi lu dapetin value-value itu dari mana sih? Dari pengalaman hidup sih sebetulnya Len ya. Tetapi emang dari bibitnya kan udah ada. Gue dari kecil kan memang orang tua juga. Ya kalau punya mindset entrepreneur tuh pasti kurang gigihan di sana ya, faktor value itu, kemudian juga ada keras kepalanya juga, ya sedikit banyak ya terinfluence dari bokap gua sebetulnya, genetik itu sebetulnya ya. Tetapi juga dengan adanya pengalaman hidup selama gua sampai berapa puluh tahun ini ya, kita udah hampir 33 tahun gitu ya, selama hidup ya itu pengalaman hidup itu yang membentuk kita sekarang gitu ya. Sampai kita itu pasti akan berkembang karena ya itu tadi ya, ada kita lalui dengan orang baru maupun orang yang sempat mengisi hidup kita, yaitu yang bisa membentuk diri kita sekarang. Kalau kenapa bisa gigi segala macam itu tadi karena kan memang background keluarga gue ya, itu otomatis itu juga berpengaruh kepada diri gue sendiri karena bokap gue juga kalau gue lebih melihat bokap gue tuh sebagai seorang entrepreneur loh sebenarnya daripada aparatur negara karena memang dia dari kecil nih ya, dia kan berasal dari keluarga yang cukup dia itu tidak pernah mengandalkan orang tuanya. Jadi misalnya kayak uang saku aja, dia kan dititipin ke abangnya tuh. Mm-mm. Nah, di abangnya sendiri itu dia aja nggak mau minta duit itu, dia cari sendiri Len dengan cara dia cari kayu bakar kemudian dia jual. Hasilnya lo tahu apa? Itu duit dibuat makan bareng sama temen-temennya, Hmm. bukan buat dia sendiri. Jadi setiap kawannya juga tinggi banget. Bokap gue tuh kayak gitu. Jadi value-value entrepreneurship itu udah melekat sama bokap gue. Beliau mengajari kepada gua itu sudah terlihat dengan sendirinya gitu kan karena untuk menjadi hal yang berpengaruh kepada orang lain itu kita tidak perlu mengajarkan teori apa segala macam dibuktikan saja dengan tindakannya kan begitu dengan tindakan orang tua gua sikap dan perilaku segala macam itu gua belajar dengan sendirinya nggak perlu bokap gua ngajarin begini begitu nggak ada jadi dengan cara kita berinteraksi setiap harinya segala macam ya gua tahu bokap gua tuh orangnya seperti ini akhirnya gua kebawa gitu loh mau nggak karena bokap gue juga tegas gitu. Jadi itu yang sangat berpengaruh kepada kepada Shopee saat ini seperti itu. Iya. Berarti memang kayak peran atau figur Betul, ayah Sofi itu sangat-sangat kuat. melekat di diri Sofi ya, Sof Iya, ya. Jadi ya makanya gue iya. pada saat bokap gue nggak ada tuh gue sangat kehilangan sekali ya. Hmm. Karena gue merasa bahwa bokap gue belum melihat gue yang ibaratnya katakanlah ya sukses atau apapun itulah katakanlah ya. Tetapi sekali lagi gitu ya. Gue merasa diri gue udah sukses dari jauh-jauh hari karena setiap apa yang mau gue capai gue bisa achieve gitu. Hmm.
Tetapi kan beda lagi dengan misalnya pandangan, apalagi tetangga-tetangga ya, kalau misalnya kita belum punya apartemen mewah apa segala macam, mungkin belum dikatakan sukses, seperti itu Hmm. kan. Jadi parameter orang tentang sukses itu sendiri juga berbeda-beda. Tapi buat gue sih, yang penting gue konsisten aja, istiqomah, udah itu aja. Dan gue bisa memberikan manfaat buat orang lain, itu aja sih. Iya, betul Sof. Parameter orang tentang sukses tuh beda. Mungkin kayak parameter sukses gue itu dulu itu beda sama sekarang. Dulu tuh gue kayak mikirnya gimana sukses itu adalah gue punya duit yang banyak, gue punya aset ini itu dan lain sebagainya. Tapi sekarang di umur kita yang udah 30 plus ini ya Sof ya, udah 30-an ini, mungkin sukses dan rich life versi gue tuh adalah gue kayak punya keluangan waktu. Itu menurut gue Betul, karena kayak, itu oh, ya ada financial freedom, ada time freedom juga loh. Itu juga betul, kekayaan gitu loh. iya, Itu yang orang nggak banyak tahu betul, iya. Itu yang menurut sebetulnya. gue pengen punya itu, gue pengen kerja hal-hal yang gue suka, gue pengen gue punya waktu yang gue bisa manage tanpa ada semacam apa ya, semacam ada keharusan gue harus maksudnya ngantor atau lain sebagainya. Tapi itu kan dream yang akan di depan ya Sofia. Cuman itu merupakan versi rich life versi gue nih yang gue juga akan mengejar itu gitu. Ya mudah-mudahan di Sanggar Juara nih Sof gitu yang akan gue Amin, kembangkan. amin, Amin, amin. amin. Ya, oke berarti tadi disampaikan sama Kak Sofi ya, sahabat juara bahwasanya memang dari kecil Kak Sofi sudah dididik dan juga memiliki sosok ayah yang memang luar biasa sangat berpengaruh sama Kak Sofi sehingga Kak Sofi bisa mendirikan Dipdop yang luar biasa ini sampai sekarang ya Sofia, gue juga banyak belajar dari Dipdop. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Ini yang pertama ini Sof. Gue lihat ada skema magang di Dipdop gitu kan ya. Menurut gue itu kayak out of the box gitu kan ya. Uh, Kayak kemarin kita ada collab Sanggar Juara X Dipdop itu yang menjalankan ngerunning orang yang lagi intern di Dipdop. Nah, itu gimana awal mulanya Sopi punya apa ya, punya ide atau gagasan intern ini Sob? Bisa nggak diceritain sama teman-teman? Dan gimana Ya, sih mungkin sahabat juara yang mau intern bisa ke Shopee itu gimana caranya gitu Kak? oke, ya. Sebelumnya gue tadi menyebut ayah gue ya selalu, tapi juga ada peran ibu sebetulnya. Jadi ibu juga kalau tanpa doa beliau, gue juga nggak mungkin sampai di titik ini gitu ya. Jadi gue juga pengen mention nyokap gue gitu karena dari tadi kan bokap-bokap gue terus gitu. Jadi nyokap gue juga penting karena dukungan dari beliau itu yang menguatkan gue sampai saat ini gitu ya. Jadi doa-doa dari mama, kemudian dukungan dari mama itu juga. Untuk internship itu, jadi sebenarnya Valentina, kan gue sebenarnya dulu ada yang namanya DC Batch 1 ya, di grup community Batch 1. Itu sebenarnya sistemnya adalah voluntary gitu ya. Jadi voluntary system, ya kita berjalan selama 6 bulan, kemudian gue menjalankan sebagaimana mestinya aja gitu ya. Kemudian Dipdop ini kan bertransformasi menjadi sebuah company ya, dari yang tadinya hanya sebagai payung hukum yang kuat gitu sampai kita bertransformasi menjadi sebuah PT dengan legalitas dari Kemenkumham dan lain sebagainya. Nah, mungkin perjalanan gue itu dilihat oleh beberapa perusahaan gitu sehingga akhirnya ada sebuah perusahaan juga yang menawarin gue untuk kolaborasi dan kerjasama terkait dengan internship karena di kurikulum mereka itu diharuskan ada program magang gitu ya. Nah, mereka perusahaan-perusahaan lain selain Didop dan Didop ini menjadi salah satu partnernya gitu. Jadi kita disuplai dari mereka karena mereka juga punya kurikulum yang mana pesertanya itu diwajibkan untuk magang seperti itu. Nah, akhirnya ya udah kita jalan. Ini kan baru ya programnya sebetulnya, tetapi ini akan berjalan secara kontinu. Nah, di sisi lain, gue juga ada di Dipdop Community yang akan buka pada batch 2 ini. Kalau itu agak berbeda karena domisilinya wajib di Jember gitu loh. Oke. Itu semuanya anak-anaknya dari luar kota semua, nggak ada yang dari Jember. Ada yang dari Tangerang, Jakarta, Medan, Balikpapan, Bogor gitu ya. Dan itu semuanya ada di luar kota, nggak ada yang di Jember. Dan kita kerjanya secara remote working semuanya, nggak ada yang ini. Jadi kita semuanya daring, kita Zoom segala macam gitu ya, tinggal delegasi baik grup WA dan seterusnya. Dan itu alhamdulillah berhasil dan berjalan sampai sekarang gitu ya. Jadi, kalau untuk yang DC batch 2
27 Agustus sampai 27 September. Untuk Mm-mm. ketentuannya itu juga ada di Instagram dibdop.community. Jadi buat teman-teman atau sahabat juara yang mungkin tertarik, monggo silakan dicek gitu ya. Kalau internship sendiri, saya masih sejauh ini masih kolaborasi ya dengan sebuah company seperti itu. Mm-mm. Dan nggak menutup kemungkinan nanti kita buka internship secara mandiri gitu loh. Karena untuk pembukaan secara mandiri ini gue ya dengan company yang lain gitu. Jadi sementara seperti itu yang kita kerjakan. Jadi supply SDM-nya dari company yang lain, kemudian untuk volunteer-nya kita dari DC. Jadi DC itu kurang lebihnya sama ya. Jadi itu adalah kumpulan anak muda yang kreatif dan inovatif dan punya keberpihakan terhadap brand lokal. Jadi niat di sana adalah mereka mau bantuin UMKM atau brand lokal yang ada di Indonesia gitu ya. Oke. Dengan skill yang mereka miliki, dengan skill set yang dibutuhkan pada posisi tertentu yang dibutuhkan di DC Batch 2 gitu. Jadi itu Oke. bisa di Instagramnya. Oke. Oke. Nah, tapi pertanyaannya kenapa yang di sini harusnya dari Jember, Sof, yang di Dop Ya, Community? karena Kenapa? betul. Karena terima kasih sudah bertanya tentang itu ya. Karena kita ada yang namanya kurikulum untuk turun lapang, Kak. Jadi Mm-mm. sama kayak kita dulu waktu pas di kampus kan ada tugas, ada teori, tapi kita juga harus turun lapang kan. Mm-mm. Itu juga sama. Untuk DC ini mereka wajib turun lapang dengan cara mendatangi UMKM, Mm-mm. kemudian membantu mereka entah support dari sisi logonya, visualnya, atau misalnya bantuin mereka promosi dengan konten video gitu. Jadi Mm-mm. mereka wajib turun lapang. Nah kalau misalnya di luar kota itu masih sangat keterbatasan sekali karena Dibdop hanya sekarang untuk sementara ini domisilinya masih di Jember. Nggak Mm-mm. menutup kemungkinan apabila mungkin ada investor yang tertarik Dibdub ada di mana-mana di kota-kota besar manapun gitu ya atau Mm-mm. uh, ya di seluruh kalau bisa sampai pelosok gitu kan ya selama nafasnya adalah kebermanfaatan itu tadi ya kan kita menolong UMKM gitu ya di sini tuh saling support lah seperti itu jadi Mm-mm. barangkali mungkin ada yang tergerak oh saya mau support bisa nih kita adakan di Dibdub community di misalnya Kota Bogor tempatnya Kak Valen itu bisa aja gitu jadi nanti di sana juga bakal ada turun lapang juga untuk UMKM Mm-mm. sementara ini karena memang domisili juga di Jember, jadi kita turun lapangan kan itu harus diawasin ya Kak. Jadi misalnya kita turun lapang itu mereka nggak bisa dilepas sendiri, jadi harus didampingi gitu. Jadi sementara ini yang available untuk domisili di Jember. Oke, berarti walaupun Diptop itu berbentuk perusahaan, tapi tetap ada misi sosial tadi ya, Abang ya? Betul Kak, Di mana misi sosialnya itu betul, adalah membantu UMKM, betul, UMKM untuk lebih membranding dirinya dan juga menaikkan betul. pemasarannya. Wah, keren nih, ternyata ya. Ternyata banyak banget Bang yang Halo Kak. halo ya Kak, ya tadi sempat nge-lag ya. Ternyata banyak banget nih Bang hal-hal yang mungkin gua nggak tahu sebelumnya, walaupun kita berteman cukup lama ya. Tapi dengan adanya diskusi ini luar biasa banget nih, udah kerekam dengan jelas hal-hal yang mungkin ada di depan dan juga untuk Dipdop mudah-mudahan tetap lancar, ke depannya lebih lancar lagi, lebih lanjut lagi, lebih mantap lagi sehingga mungkin kedepannya siapa tahu nanti juga Sofi ada di Dop cabang Bogor sehingga kita bisa berkolaborasi mungkin atau Sanggar Juara ada cabang Jember. Who knows ya Sofi ya ke depan Yes, mudah-mudahan yes. kita bisa lebih berkolaborasi lagi gitu. Oke, Amin. ini pertanyaan terakhir yang mungkin bisa jadi closing statement karena nggak kerasa udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol ya luar biasa. Nah, kalau menurut Sofi, kalau menurut Kak Sofi nih ya ke sahabat juara nih closing statement hal-hal atau kepribadi seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu, Kak? Yang mana ke depannya mungkin rekan-rekan atau sahabat-sahabat juara, rekan-rekan juara ingin menjadi entrepreneur, tapi mereka nggak tahu gitu kan ya harus memiliki sikap apa. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Sophie apa sih yang kuncinya gitu yang harus dimiliki? Oke, yang pertama itu mindsetnya dulu ya. Jadi mindset sebuah jabatan. Tetapi entrepreneur itu adalah sebuah mindset. Jadi karyawan pun itu harusnya punya mindset entrepreneurship itu gitu ya. Seperti misalnya disiplin. Mm-mm. Ya itu kan seorang karyawan juga harus disiplin. Pun begitu pula dengan seorang pengusaha. Dia wajib disiplin. Kalau tidak maka usahanya tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi selain disiplin ya kita juga harus tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan.
Setelah itu kita harus konsisten, pantang menyerah ya. Jadi kita yakin dulu yang mau kita jalani ini beneran nggak nih gitu ya, atau masih setengah-setengah. Kalau masih setengah-setengah mending nggak usah gitu. Jadi harus full bulat niatnya. Jadi tujuannya, fokusnya itu harus jelas. Hmm. Kalau masih nanti gimana ya, kalau udah nanti gimana nanti begini masih aduh mending jangan dulu gitu ya. Artinya kamu masih belum penuh gitu ya di situ. Mending jalanin apa yang sekarang kamu bisa jalankan dulu. Ya kalau ketika kamu niatnya sudah penuh, kamu sudah bulat, baru kamu itu akan membuat perubahan besar dalam hidup kamu gitu ya. Disiplin, kemudian ya itu tadi ya, konsisten, persisten, dan pantang menyerah. Itu wajib. Ya, jadi sekali lagi entrepreneur itu adalah sebuah mindset, bukan sebuah jabatan. Jadi seorang karyawan pun harusnya punya mindset entrepreneur seperti itu gitu. Oke. Itu aja sih Kak dari saya. Thank you ya Sip, Kak. sip, keren. Mungkin tapi kita juga perlu menggarisbawahi ya Bang ya, bahwasannya menjadi entrepreneur atau menjadi pekerja atau menjadi apapun itu sebuah pilihan hidup yang mana kita harus apresiasi. Tidak ada salahnya untuk bekerja, tidak ada salahnya untuk menjadi entrepreneur, tidak ada salahnya menjadi apapun. Yang penting adalah kita tahu kita itu adalah passion kita dan juga kita Oh, tahu dengan hal yang kita lakukan itu akan membahagiakan diri kita dan juga orang-orang sekitar kita. Ya, betul sekali. ya, baik. Terima kasih banyak Kak Sophie Terima kasih atas juga Kak Valen. waktunya. Luar biasa obrolan yang sangat menarik Kak Sophie. Mudah-mudahan sahabat juara juga bisa apa namanya mendapat insight dari obrolan kita kali ini. Dan sahabat dari yang tadi kita sudah diskusikan dari awal, gimana keluar dari zona nyaman, gimana harus punya sikap kekeh, persisten, konsisten. Hal-hal itu mudah-mudahan bisa menjadi apa ya sebuah batu loncatan ataupun sebuah hal yang perlu sahabat juara miliki untuk memiliki karakter tangguh dan juga karakter yang lebih bermanfaat buat Juara. ya Ya, karakter juara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak thank you Sophie. Kak Valen. Ya, Salam buat rekan-rekan Dipdop dan juga kami mengucapkan terima kasih banget Dipdop udah mau berkolaborasi dengan Sanggar Juara. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa collab ya Kak ya hal-hal yang seperti ini sangat siap. apa ya sangat membuka wawasan dan juga ilmu pengetahuan kita tidak hanya untuk kita tapi juga buat sahabat juara yang memang nonton podcast ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Sophie. Kita akhirin Thank you ya. banget Kak Valen. Siap. Ya. Terima Baik kasih Kak banyak. Sophie, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kasih Kak, izin Terima saya kasih Kak stop ya Valen. Kak. Yes.